Tapi kalau saya boleh katakan secara umum, ya memang ada menteri yang kerja di bawah standar. Banyak sekali itu. Ya ini yang harus kita evaluasi. Nah, yang paling penting lagi dalam evaluasi kabinet ini adalah ini menteri sudah bekerja untuk pencapresan. Ini yang bahaya. Iya, mestinya mereka fokus bekerja gitu ya, membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi. Hari ini mereka tebar pesona, belusukan jalan-jalan ya. Saya banyak dapat laporan dari teman-teman media, itu sudah mulai tebar pesona untuk pencapresan itu gitu loh. Selamat siang, Kang Ujang. Selamat siang, Pak Sunardi. Mampir Siap. lagi ini di di Perspektif Jurnal Medan. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan soal evaluasi pemerintahan Jokowi Maruf Amin di tahun kedua. Jadi bulan Oktober ini identik dengan bulan politik. Kenapa selalu identik dengan bulan politik? Karena di bulan Oktober ini Presiden Jokowi itu dilantik tanggal 20 Oktober dan biasanya ada suara-suara evaluasi di situ. Kemudian lembaga-lembaga survei juga melakukan merilis hasil surveinya terkait dengan kinerja menteri, kinerja pemerintah dan lain-lain. Kemudian juga ada wacana-wacana reshuffle di situ dan itu yang akan kita diskusikan hari ini dengan Pak Dr. Ujang Komarudin. Kita mau meminta dan mendapatkan perspektif Kang Ujang ini seperti apa nih perjalanan 2 tahun Presiden Jokowi untuk periode kedua bersama dengan Wapres Kiai Haji Maruf Amin. Nah, Kang Ujang, ini tanggal 20 Oktober itu resmi 2 tahun ya Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Untuk periode kedua, untuk Jokowi sendiri berarti sudah 7 tahun memerintah memimpin Indonesia. Untuk Wapres Kiai Maruf Amin berarti sudah ini tahun kedua mendampingi presiden gitu. Nah, Kang Ujang melihatnya seperti apa ini perjalanan pemerintah di 2 tahun ini, apalagi ini kan di 2 tahun ini tantangannya cukup lumayan ya karena ada pandemi COVID-19, juga suara-suara sumbang di masyarakat yang kerap terdengar bahwa ini pemerintah semakin otoriter, anti kritik, banyak orang yang dipidanakan, menteri-menterinya doyan lapor ke polisi karena nggak bisa dikritik, begitu ya. Jadi, nah ini kira-kira dari Kang Ujang ini seperti apa ini melihat 2 tahun pemerintahan Jokowi untuk periode yang kedua ini. Baik, terima kasih Pak Sunardi, seorang pimred ya yang handal ini, jurnalmedan.com. Terima kasih atas undangan yang kedua kalinya ini. Saya merasa bangga dan terhormat mampir lagi di jurnalmedan.com ini. Nah, terkait dengan evaluasi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ya, saya melihat begini, ketika dilantik 20 Oktober tahun 2019 yang lalu untuk periode kedua, kan Pak Jokowi mengatakan dia tidak ada beban, ya kan. Tapi faktanya ya kan itu kan banyak beban gitu loh. Ya beban harus mengamankan pemerintahannya, artinya membuat koalisi yang gemuk gitu kan, sehingga terakhir kemarin PAN pun masuk gitu. Yang kedua juga beban untuk memotong kalangan oposisi gitu kan, agar oposisi juga lemah gitu kan. Itu menjadi evaluasi kita bersama. Nah, dalam konteks demokrasi saya melihat, karena saya kan pengajar demokrasi juga ya, kita membahas demokrasi dulu nih. Ini penting. Karena kalau kita sudah sepakat dengan demokrasi, dan demokrasi itu menjadi bagian instrumen atau alat cara untuk mensejahterakan rakyat, maka kita melihat demokrasi kita hari ini sudah mulai setback ke belakang. Gitu. Apa indikatornya? Jelas, lembaga-lembaga riset dunia sudah mempublikasi bahwa indeks demokrasi kita turun. Bisa dicek gitu datanya gitu. Dan kita lihat juga ada praktek-praktek demokrasi di Republik ini juga tadi yang dikatakan oleh Pak Sunardi ya.
Misalkan masyarakat mengkritik ya kan, lalu ditangkap. Masyarakat membuat mural ya kan, lalu dikejar-kejar ya kan. Nah, masyarakat iya kan apa namanya lalu celah di mana lagi kah masyarakat untuk bisa mengkritik pemimpinnya gitu. Nah, kalau sudah diamanahi menjadi pemimpin, maka yang paling penting adalah bagaimana mereka menjalankan amanah dengan baik itu. Nah, gini, ketika kita bicara demokrasi, maka sesungguhnya kepentingan rakyat, aspirasi rakyatlah yang harus didengar. Jadi sebenarnya demokrasi yang tanpa melibatkan partisipasi rakyat itu bukanlah demokrasi. Karena demokrasi itu intinya ada kedaulatan di tangan rakyat, di tangan warga negara Republik Indonesia. Nah, kita melihat akhir-akhir ini begini, pemerintah gitu ya, termasuk DPR, itu apa membelakangi rakyat. Kenapa saya katakan membelakangi rakyat? Tidak menerima atau mengeksekusi aspirasi yang disuarakan oleh rakyat. Misalkan revisi Undang-Undang KPK. Kita melihat revisi Undang-Undang KPK itu rakyat menolak loh. Rakyat tidak mau loh rakyat di apa-apa KPK-nya dilemahkan. Tapi faktanya apa? Faktanya pemerintah dan DPR, artinya pemerintah mengusulkan untuk undang-undang itu direvisi. Yang kita lihat bahwa hari ini KPK-nya menjadi lemah. Ujungnya kan di video saya pertama di Jurnal Medan adalah KPK-nya dilemahkan, ya kan? Itu akhirnya adalah terjadilah TWK itu yang akal-akalan itu gitu loh. Nah, iya. Lalu apalagi yang menjadi keprihatinan kita, ketika demokrasinya kita mundur ya, aparat-aparat itu represif gitu. Melihat misalkan rakyat mengkritik presiden sedikit saja gitu, hanya mengkritik, lalu dilakukan pencarian, dilakukan pengejaran, dilakukan penangkapan, dilakukan pemidanaan. Ini menjadi problem. Saya Pak Sunardi ya mendapatkan banyak laporan dan banyak hadir ya ke rumah saya, banyak aktivis mahasiswa yang hadir ke rumah saya. Bahkan ketika 1 Mei yang lalu katanya mereka demo buruh, itu ditangkapi, diangkut ke mobil di semua daerah, hampir di semua daerah. Karena saya kan sering didatangi mahasiswa dan sering webinar mereka laporan gitu. Ini sudah makanya mereka kalangan mahasiswa, kalangan aktivis itu sangat tidak percaya dengan konteks demokrasi hari ini gitu loh. Jadi demokrasinya hanya menguntungkan elit, tidak sama sekali menguntungkan rakyat. Yang tadi misalkan undang-undang Omnibus Law juga sama kan, itu kan disahkan ketika presiden baru dilantik kan 2019 yang lalu. Artinya ini juga rakyat menolak, buruh menolak, ya kan mahasiswa menolak. Tapi pemerintah sekali lagi bersama DPR mengeksekusi itu. Nah ini lalu di mana jangankan masyarakat ingin berpartisipasi, ingin terlibat dalam konteks pembuatan undang-undang itu. Tapi faktanya mereka protes pun tidak digubris gitu. Ya kan? Iya, ini menjadi persoalan. Lalu di mana kita nilai demokrasinya? Gitu loh. Lalu di mana tadi kritik-kritik kebebasan berekspresinya gitu loh. Kalau misalkan sedangkan presiden lewat saja dalam kunjungan di satu daerah, ada masyarakat yang membentangkan poster dan lain sebagainya sudah ditangkap dan lain sebagainya. Ini harusnya menjadi evaluasi besar dari pemerintahan Pak Jokowi. Walaupun memang ujungnya di akhir drama itu kan Pak Jokowi mengundang gitu yang protesnya ke istana dan lain sebagainya. Itu bukan juga solusi. Solusinya bagaimana aparat itu tidak represif terhadap rakyatnya sendiri. Nah, bukankah tugas kepolisian ya kita sama-sama cinta terhadap polisi ya ngayomi dan melindungi masyarakat kan begitu. Nah, mestinya kan di masyarakat itu dijaga, aspirasinya juga mesti jangan dibungkam. Ya kan, ini yang menjadi perhatian kita dalam melihat demokrasi akhir-akhir ini karena bagaimanapun pemimpin di banyak negara termasuk di Indonesia itu dinilai salah satunya dalam konteks demokrasinya. Apakah dia sukses dalam menjalankan demokrasi atau tidak? Nah, saya melihat demokrasi hari ini sangat memungkinkan kita akan kembali kepada negara otoriter karena begini dalam teorinya, menurut O'Donnell dan lain sebagainya. Kalau kita ini kan sudah 5 kali pasca reformasi melakukan pemilu. Jadi 2004, 2009, 2014, 99 ya? 2009. Ya, 99, 2004, 2014, 2019, 5 kali. Jadi sudah 5 kali periode pemilu langsung, mestinya kalau dalam teori itu kita
sudah bisa menjalankan konsolidasi demokrasi yang tuntas, yang selesai. Nah, Artinya ini kita sudah faktanya menjadi enggak ya negara Kang ya? demokrasi. Faktanya enggak. Nah, karena tidak ini, karena tidak ini, maka yang muncul bukan demokrasi, oligarki dan politik Oke. dinasti. Nah, akhirnya demokrasinya dikebiri, akhirnya demokrasinya setback ke belakang. Makanya tadi hasil riset-riset yang dipublish oleh lembaga dunia juga mengatakan itu. Dan ini mestinya menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Jadi kinerja terkait dengan demokrasi itu mesti dievaluasi. Wah, Yang ini kedua, gimana siap? apa namanya ini apa namanya menarik sekali Kang Ujang ini bilang satu justru mengarah ke rezim otoritarian, yang kedua oligarkinya semakin meningkat, ketiga demokrasi bukan terkonsolidasi dengan baik, malah sebaliknya gitu ya. Nah ini uh, alarm bahaya ini berarti Kang kalau kalau dalam konteks demokrasi di Indonesia sekarang ini Kang. Iya, saya bahkan ya ini gini, saya kan sering menggunakan ojek online nih, Grab gitu ya, lalu apa Mhm. GrabCar dan lain sebagainya, taksi online. Mereka tuh paham loh pas tentang demokrasi ini, kita kata mereka itu yang saya sedang ngobrol-ngobrol lah beberapa kali ya. Mereka Mhm. mengatakan ini kita kacau Pak Ujang katanya. Mereka supir taksi loh. Iya demokrasi kita ini mundur ya Pak katanya. Demokrasi kita ini kan hanya menguntungkan elit-elit aja Pak. Kita nih Itu susah itu makan itu Pak katanya. itu tukang ojek artinya yang masyarakat biasa ngomong begitu Kang ya. Iya, Yang apalagi kalangan akademisi. Ya. tapi saya senang nih Nah, Kang Ujang masih berani menyatakan seperti itu karena ada juga saya dengar beberapa akademisi sekarang itu nggak berani bersuara karena takut dicap anti pemerintah gitu Kang. Kang Ujang ya nggak gini takut Pak Kang? Sunardi. Pak Sunardi, saya ini kan akademisi objektif saja ya. Jangan sampai begini loh, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya kan kita berdasarkan data dan argumen yang ada aja gitu kan. Jadi Hmm, repot kalau kita membulak-balikkan fakta dan hasil riset, ya kan, lalu temuan-temuan apa namanya kita wawancara dengan masyarakat, lalu dijadikan pembenaran untuk sesuatu yang salah. Kan saya punya hmm. tanggung jawab terhadap Tuhan juga di akhirat kelak Pak Sunardi. Siap, Ya, siap, siap. saya sampai sampai hari ini ya masih saya katakan mohon maaf ya masih di jalur yang benar lah, masih objektif. Saya cinta terhadap pemerintahan Jokowi, terhadap bangsa ini. Tapi saya mengkritik dengan objektif itu. Ya mohon Nah, maaf kalau teman-teman yang lain sudah agak menyimpang, itu pilihan ya. Saya masih konsisten. Saya masih konsisten menjaga demokrasi Pak Sunardi. Kang Jadi Ujang, bahkan begini, ini ya siap. eh, apa namanya? Ini kan juga ada satu fenomena Kang Ujang ya, bahwa ketika kita mengkritik, justru sekarang itu apa namanya? Kita dikritik balik oleh orang-orang yang eh, mendukung pemerintahan, pendukung pemerintah gitu ya, bahkan dicap inilah, dicap radikal lah, dicap ini oleh mereka. Jadi eh, kalau ada satu tokoh misalnya yang vokal banget gitu mengkritik pemerintah dan mengingatkan pemerintah, itu oleh pendukungnya presiden atau pendukung pemerintah diserang habis-habisan gitu. Jadi itu juga mungkin membuat orang nggak malas juga gitu Kang menyampaikan kritik gitu. Kang aja nggak khawatir nanti Kang diserang habis-habisan gitu Kang. Ya, betul itu. Dan saya sudah terbiasa Pak Sunardi. Saya sudah terbiasa itu. Saya pernah tampil di sebuah televisi gitu. Lalu Hmm. apa ya, wah di belakang itu banyak yang mohon maaf menghantam saya gitu ya, nyinyir terhadap saya. Seolah-olah saya mendukung apa namanya capres tertentu, padahal tidak gitu. Nah, kemarin bukan kemarin ya, beberapa tahun yang lalu lah. Saya kan jadi pengamat politik kan hampir 5 tahun ya. Jadi Hmm. saya dikirimi oleh mahasiswa saya dari Al Azhar terkait ada komentarnya buzzer dari Hmm. yang Hmm. di Hmm. Twitter. Jadi saya dianggap adalah orang yang haternya pemerintah katanya, Waduh. haternya Pak Jokowi. Padahal saya bukan. Sama kali saya ini cinta dan sayang terhadap apa nama pemerintah, terhadap Pak Presiden. Kenapa? Bentuk sayang itu dengan kritik-kritik yang objektif dan konstruktif itu. Hmm. Jadi Hmm. kritik itu yang objektif, yang konstruktif dari kalangan akademisi, termasuk kita lah saya, yaitu mestinya
kita mendapatkan penghargaan loh, gitu semestinya gitu. Bukan bukan diserang balik dan saya sudah terbiasa ada. Ya kaget memang saya bilang, "Wow, Pak Ujang disebut haternya Pak Presiden," katanya. Saya bilang, Hmm. "Tidak, saya tidak pernah." Karena saya tidak merasa Pak Sunardi, karena saya tidak pernah merasa jadi hater-nya siapapun gitu. Maka Tapi saya objektif Kang saja Ujang, dalam saya menilai. apa namanya? Ini mungkin pertanyaan berikutnya ya. Mhm. Apakah memang bisa jadi Pak Jokowi ini memang orangnya demokratis, gitu ya? Dia tidak ingin kembali ke pada dasarnya dia tidak menghendaki ada penangkapan, ada tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat, atau juga dia juga tidak menghendaki pendukung-pendukungnya itu terlalu overacting gitu untuk menghantam para pengkritik. Soalnya Pak Jokowi itu misalnya ya biasa aja orangnya gitu begitu. Nah, uh, Pak Ujang melihatnya memang apakah memang seperti itu? Pak Jokowinya memang orangnya memang demokratis gitu ya, sosok sipil yang demokratis, tapi karena di bawahnya ini orang apa namanya yang tidak ingin uh, presidennya dikritik, jadi mereka melakukan serangan balik gitu. Atau sama juga dengan aparat. Aparat ini, jadi aparatnya yang terlalu represif, sementara Pak Presidennya nggak pengen begitu gitu. Jadi pada akhirnya citra presiden yang rusak itu. Kang Ujang melihatnya begitu nggak? Atau emang ini by system nih semua gitu? Memang sudah dirancang begitu dari dari atasnya gitu kan? Ya kan begini, ini kan sebenarnya habitus Orde Baru yang tidak berubah. Kita ini Mhm. memang melakukan reformasi 98. Sekali lagi kita reformasi. Reformasi itu eh, seharusnya menghendaki perubahan di semua sistem kehidupan Hmm. berpolitik dan bernegara. Tapi faktanya tidak. Kenapa? Karena habitnya, kebiasaan penyelenggara negara kita, pejabat kita tidak berubah. Korupsinya Hmm. tidak berubah gitu loh, tetap korupsi. Lalu sikap anti kritiknya tidak berubah gitu loh. Ya kan? Ya. Sikap-sikap negatif itu tidak pernah berubah habitusnya itu teorinya Bourdieu itu mengatakan seperti itu. Jadi reformasinya ada, sikap-sikap keorde baruannya itu melekat pada pejabat-pejabat kita. Saya tidak menuduh siapapun pejabatnya, tapi hampir di semua pejabat kita akhirnya kan tidak berubah sistem itu gitu Hmm. loh. Bahkan sistemnya mengikuti arah orde baru kembali gitu loh. Nah ini yang kita tidak inginkan dalam zaman yang berbeda. Nah, tapi saya katakan apakah Pak Jokowi seorang demokratis? Saya mungkin saja ya Pak Jokowi tidak mau seperti itu. Tetapi tadi uh, alat negaranya, kepolisiannya, orang-orang tertentunya yang ingin cari muka bisa jadi. Misalkan kemarin ketika ada masyarakat kunjungan ke suatu daerah kan, lalu Pak Jokowi ini peternak kita gitu kan rugi kan, lalu tahu-tahu habis itu dipanggil ke Istana Negara kan, Pak Jokowi mengatakan terima kasih katanya kalau tidak ada kamu kita tidak tahu informasi di bawah kan. Nah ini juga menjadi penting. Artinya saya tidak tahu apakah siapa yang bermain di wilayah kemunduran demokrasi itu ya. Apakah sistemnya? Sistem ini ya mesti diperkuat oleh tokoh-tokoh itu termasuk Pak Presiden. Apakah memang tadi pendukung-pendukungnya yang memang tidak mau Pak Jokowi katakanlah sebagai presiden dikritik dan lain sebagainya. Tapi yang kedua-duanya lah, baik sistemnya, baik Pak Jokowinya, bahkan ketiga-tiganya, baik pendukungnya, mesti sadar bahwa kita ini negara demokrasi yang harus menghadirkan ruang-ruang kritik itu. Jadi kritik itu dinikmati. Kalau kita belum siap dikritik, jangan jadi pejabat. Jadi mental pejabatnya yang Saya, harus diperbaiki, Kang ya. iya, saya pengamat pun Pak Sunardi ya, dikritik habis. Ketika saya mengkritik partai tertentu gitu, mengkritik pejabat tertentu, saya diserang balik, mengkritik DPR diserang balik. Ya tidak apa-apa. Selama kita objektif, selama kita benar, selama konstruktif, tidak memfitnah. Sekali lagi tidak memfitnah, tidak mengkritik secara personal, ya saya jalan saja. Karena ini untuk mau menjaga demokrasi juga Pak Sunardi. Jadi saya ini punya misi ya, misi kebangsaan Pak Sunardi. Saya ingin menjadi pengamat ini bisa menjaga demokrasi itu. Di saat orang lain diam ya kita bersuara. Setiap orang lain tidak berani ya kita berani gitu loh. Kita mencoba menghadirkan itu. Yang penting kita objektif saja. Ya ancaman-ancaman itu ya di belakang layar selalu ada. Tapi ya gimana lagi? Kalau kita tidak bisa mengungkapkan kebenaran maka kita sudah mati kan.
Baik, baik, baik. Yang berbahaya, Pak Sunardi. Baik, Kang Ujang, pertanyaan terakhir nih, Kang. Menurut Kang Ujang, di 2 tahun perjalanan ini, atau mungkin setahun terakhir inilah gitu, menteri mana atau kementerian mana yang paling oke performanya, dan yang kurang baik performanya, Kang Ujang? Ini kalau saya jawab sekarang itu masih subjektif Pak Sunardi. Kenapa? Kan IPR lembaga saya kan dengan di backup lembaga satu lagi ya, eh, eh, oleh teman-teman lah. Itu kan belum merilis survei, ya kan? Artinya sedang jalan survei itu gitu kan. Jadi saya belum bisa mengungkapkan menilai siapa yang terbaik, mana siapa yang terjeblok, ya kan? Tapi kalau saya boleh katakan secara umum, ya memang ada menteri yang kerja di bawah standar. Banyak sekali itu. Ya ini yang harus kita evaluasi. Nah, yang paling penting lagi dalam evaluasi kabinet ini adalah ini menteri sudah bekerja untuk pencapresan. Ini yang bahaya. Iya, mestinya mereka fokus bekerja gitu ya, membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi. Hari ini mereka tebar pesona, belusukan jalan-jalan ya. Saya banyak dapat laporan dari teman-teman media, itu sudah mulai tebar pesona untuk pencapresan itu gitu loh. Jadi mereka menjalankan lembaga kementerian itu untuk tadi mendapatkan simpati rakyat dengan cara apa namanya belusukan-belusukan itu ke daerah-daerah itu. Ada yang ke sawah, ada yang ya macam-macam lah, saya tidak perlu jelaskan. Jadi kalau saya menilai siapa yang terbaik, siapa yang paling buruk gitu ya, belum Pak Sunardi mungkin nunggu beberapa hari lagi sedang surveinya sedang jalan gitu ya. Tetapi kalau kita secara umum melihat kinerja menteri banyak yang perlu dievaluasi. Ini yang saya bisa katakan. Baik, baik Kang Ujang, menarik itu tadi. Memang kalau kita lihat sih baliho sudah di mana-mana, Kang Ujang, bertebaran gitu ya. Ada yang apa namanya pasang foto yang ya begitulah, yang kesannya merakyat, yang kemudian ada juga yang sekarang mulai roadshow ke beberapa daerah, ketemu dengan masyarakat bawah gitu ya. Jadi ini memang pertarungan sudah mulai dilakukan ini, kelihatannya Kang Ujang, dan sepertinya akan terus terjadi. Sayangnya memang kinerja kementeriannya nggak baik-baik aja gitu. Kan itu yang jadi problem ya. Kalau baik-baik aja kinerja kementeriannya sih kita nggak ada masalah. Sementara kinerja kementeriannya nggak diberesi, tapi sudah mulai roadshow kemana-mana. Dan kelihatannya nih Kak Ujang, ini semua menteri kayaknya ini roadshow semua nih. Saya lihat ya di beberapa, kita ikutin ya pemberitaan gitu ya, karena kita juga meliput gitu. Kok hampir semua menteri itu kayaknya sekarang roadshow lah, roadshow. Dugaan saya bahkan nanti akan ada menteri yang bisa jadi merilis jumlah lokasi yang sudah dikunjungi dalam 1 tahun terakhir gitu. Dugaan saya nih Kang Ujang. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak Kang Ujang atas atas perspektifnya hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi juga bahan evaluasi kita ya untuk pemerintahan Jokowi di 2 tahun pertama di periode kedua ini, dan bisa menjadi masukan lah begitu untuk pemerintah ya. Mbok kalau dikritik ya jangan terlalu baper lah gitu. Jadi kalau jadi pejabat itu ya harus siap pasang kuping tebal-tebal gitu untuk mendapatkan kritik, dan harus membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk bisa memberikan masukan gitu. Sekali lagi Kang Ujang, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ujang. Siap. Sama-sama Pak Sunardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.